الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran tasawuf kita mengenai bab tentang guru dan ulama yang harus kita teliti, yang harus kita pilih. Karena ada ulama Allah, ada ulama syaitan. Wa na'udzubillah min dzalik. Beliau mengatakan anna syaitan ala idlalil alim ahras minhu ala idlalil jahil. Dikatakan setan itu paling susah menggoda orang alim dibandingkan orang bodoh. Dan setan itu paling semangat kalau sudah menggoda orang yang alim. Ya, paling semangat. Dia beristihad, dia bersungguh-sungguh untuk menggoda orang alim. Ya, para ulama, para santri, orang-orang yang menuntut ilmu, yang mengamalkan ilmu. Kenapa mereka paling semangat untuk menggoda orang alim? Karena al-alim idza dhalla yadhillu bi dhalalihi ghairuhu. Orang alim kalau sesat, sesat semuanya. Betul enggak? Guru sesat, muridnya sesat semua. Kalau gurunya rusak, semuanya rusak, khususnya orang awam. Karena orang awam ini sekarang patokannya ustadz. Dia nggak tahu ustadz itu benar atau enggak. Ustadz ini aja boleh, ustadz ini aja ngucapin selamat Natal, ustadz ini macam-macam dah. Karena yang satu rusak, satu ulama rusak bisa 1000, 2000 bahkan lebih merusak orang-orang, khususnya orang-orang awam. Kita yang bermajelis aja kadang-kadang terpengaruh, apalagi kata bermajelis. Dan orang awam itu sifatnya la yutajarra ala irtikabil manahi wal mukhalafat illa bistijra'il ulama. Orang awam itu nggak berani melakukan dosa kecuali dia melihat contoh. Kalau ustadznya melanggar perintah Allah, ya dia langgar juga. Kenapa? Ustadz aja begitu. Jadi menjadi ustadz itu bukan hal yang mudah, tapi berat. Selain berat, dia menjadi panutan. Salah sedikit yang mengikuti kita ini salah semua, dosanya namanya dosa jariah. Mending kalau pahala jariah. Ini dosa jariah, nggak habis-habis. Berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh mau ngapain terserah, ya kan? Mau nggak pakai baju tengah jalan, orang bodoh. Makanya dikatakan ulama su'adar ala dinil Muhammadi min iblis. Ulama ulama yang merusak, ulama yang ahli maksiat itu lebih berbahaya dalam agama dibandingkan iblis. Iblis nggak kelihatan hadirin, kalau ulamanya nyata, kelihatan. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, sinfan min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas. Ada dua yang sangat-sangat berharga di dalam muka bumi ini. Dua ini bagus, bagus semuanya.
Dua ini rusak, rusak semuanya. Apa itu? Al-umara wal ulama. Pemerintah dan para ulama. Pemerintahnya bagus, yang dipimpin bagus. Ulamanya bagus, murid-muridnya juga bagus. An Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, beliau bercerita, sahabat-sahabat Nabi itu selalu bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah. Tetapi aku as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikan. Kalau yang lain bertanya tentang kebaikan, tentang pahala, aku beda. Aku bertanya tentang keburukan, kejelekan. Kenapa? Karena aku takut diriku tertimpa kejelekan itu. Makanya aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, malah bahaya yang bisa membahayakan diriku. Faqultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi, inna kunna fi jahiliyah wa syarr faja'ana Allah bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syarr. Ya Rasul, dulu kami zaman jahiliyah buruk, banyak berbuat yang dilanggar oleh Allah. Zaman jahiliyah belum kenal Islam. Alhamdulillah kami dapat hidayah, masuk yang luar biasa ini. Aku ingin bertanya, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan ya Rasul? Qala na'am, iya ada, kata Rasulullah. Fahal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah kejelekan ada kebaikan? Kata Rasulullah, na'am, ada juga. Apa kejelekannya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Sekelompok yang memberikan contoh tetapi tidak memberikan contoh sesuai sunnah. Para ulama, para ustadz, para guru, para kiai, para habaib yang memberikan contoh di luar sunnah. Inilah kejelekan setelah kebaikan. Inilah kebaikan setelah kejelekan. Yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul. Wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka memberikan petunjuk tetapi tidak melewati petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Nanti kamu akan tahu dan kamu akan mengingkarinya. Itu jelas Nabi kepada sahabat Hudzaifah al-Yamani. Fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Ya Rasul, apakah ada setelah kebaikan kejelekan? Naam, ada, kata Rasulullah. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Penceramah yang mana mereka di depan pintu neraka jahanam. Para ulama, para ustaz, man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Orang yang mengikuti mereka akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Artinya ulama su. Kita mengikuti mereka, kita juga kena imbasnya. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya apa? Akhwafu ma akhaf ala ummati kullu munafiq alimin lisan. Yang paling kutakutkan di antara yang paling kutakutkan atas umatku, seorang alim tapi munafik, pintar bersilat lidah, pintar ngomongnya, pintar mengeluarkan fatwa yang tidak benar. Bahkan kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku di tangannya Allah, la taqumus sa'ah hatta yakuna alaikum umara kadzabah. Ini sudah terbukti jelas Nabi Muhammad tidak akan terjadi kiamat bagi kalian sehingga akan datang satu waktu yang memimpin kalian pemimpin tukang bohong. Betul? Itu sudah dijelaskan sama Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kiamat akan terjadi kalau sudah ada pemimpin yang tukang bohong. Rata-rata tukang bohong, nauzubillah. Mudah-mudahan masih ada orang-orang yang diberikan hidayah, pemimpin yang adil. Wa wuzara fajarah, menteri-menteri yang zalim, menteri-menteri yang suka berkhianat, yang mau mengenyangkan perutnya sendiri, lupa dengan rakyatnya. Hati-hati, itu tanda-tanda kiamat. Wa ikhwan khaunah, saudara yang berkhianat. Hati-hati, itu tanda-tanda kiamat. Kalau punya saudara, teman sering berkhianat. Wa urafa zalamah, orang alim, orang arif tapi dia zalim.
Wa qurra fasqah, dan orang-orang yang ahli baca Quran tapi dia fasik. Dia ngerti Quran, dia baca Quran, dia tahu tafsirnya, tapi dia berkhianat dengan Al-Quran. Wa ubbad juhal, dan orang-orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Sekarang kan modal kitab terjemahan sholat, ya kan? Modal nggak pakai guru, mbah Google jadi orang alim, ahli ibadah. Nah, itu menunjukkan tanda-tanda kiamat. Ya. Yaftahullah alaihim fitnah wubara muzlimah fayatahawwakuna tahawwukal yahud al-zalamah fahina idin yunqadul islam urwatan urwah hatta la yuqal Allah Allah na'udzubillah min dzalik. Itu zaman yang penuh fitnah, fitnah yang sungguh luar biasa. Makanya Islam ini akan berkurang sedikit demi sedikit, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Bahkan nanti tidak ada lagi yang mengatakan Allah Allah Allah. Mereka sudah berkiblat dengan orang-orang yang mendustakan Allah. Kenapa? Karena kecintaan mereka dengan dunia mereka. Hadirin yang Allah muliakan, Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, beliau pernah berkata, al-ulama umana'ur rasul. Para ulama itu adalah penggantinya Rasul, yang memegang amanat para Rasul. Mereka yang memegang amanah tersebut. Malam yukhalitus sultan wa yudakhilud dunya, selagi ulama itu tidak masuk dalam kepemerintahan, tidak masuk dalam urusan dunia, tidak masuk dalam kepemerintahan, artinya dia tinggalkan seluruh dakwahnya, sekarang mau jadi anggota kepemerintahan, lupa sudah dengan dakwah, hancur. Wa yudakhilud dunya, tidak terlalu hubud dunia. Kalau banyak ustaz yang hubud dunia, ya repot juga. Bukan arti kata kita nggak boleh kerja, kerja wajib, tapi mencintai dunia terlalu, itu yang merusak daripada dakwahnya para ulama. Kenapa? Fa idza khalatus sultan wa dakhalu fid dunya, kalau mereka ulama sudah masuk ke pemerintahan, masuk ke istana, bisa dibeli dengan duit 100, 200, 300 juta rupiah. Apalagi MM. Ini ustadz ini amplopnya 50.000 terus. Masuk istana amplopnya 2 miliar, ya selesai. Habib juga nggak tahu kuat nggak imannya. Ya. Berapa? 100.000, mikir. Berapa? 100 juta, kuat iman. Berapa? 10 M, bismillah. Tapi buat majelis, ya kan? Kita nggak tahu iman kita ini kuat atau tidak. Kecintaan kita lah kepada Allah yang membuat kita kuat. Makanya kata Al-Imam Ja'far, kalau ulama sudah pindah kiblatnya, hubud dunia, masuk ke pemerintahan, apa? Khanullah wa Rasul. Mereka telah berkhianat dengan Allah, berkhianat dengan Nabi. Kenapa? Bukan tugas ente itu. Tugas kita para ulama menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Fa'tadziruhum wahdharuhum, jauhi, hati-hati dengan ulama yang seperti itu. Makanya kata Rasulullah, ana min ghairid dajjal akhwaf alaikum minad dajjal. Ada yang paling kutakutkan dia di antara dajjal. Dajjal aja udah mengerikan, tapi Nabi lebih menakut, lebih khawatir lagi, lebih takut lagi daripada dajjal. Siapa itu? Ya Rasulullah, ulama su. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, ma afsada 'ala an-nas dinahum illa al-ulama walakin ba'da fasadi dinihim. Ya. Manusia kita semua tidak akan rusak kecuali kalau ulamanya rusak. Itu pun setelah agama ulama itu rusak. Wa ma afsad 'ala dunya 'ala nas dunyahum illa al-umara. Ekonomi dunia, urusan pemerintahan tidak akan rusak kalau umaranya tidak rusak. Tapi kalau umara pemerintahnya rusak, semuanya akan rusak. Urusan dunia negara akan rusak kalau pemerintahnya rusak. Setelah dunia mereka rusak. Makanya dikatakan bifasadil ulama yafsududdin. Kalau ulama rusak, agama hancur. Kalau umara rusak, negara hancur, betul?
Itulah kenapa? Karena dunia dan agama ini dipimpin oleh seorang pemimpin. Yang mana pemimpin ini harus ahlinya. Innama huwa birru'us ahluddin li ahliddin. Urusan agama serahkan ulama, wa ahlud dunya li ahlid dunya. Urusan negara serahkan sama umara. Yang penting dua-duanya benar. Maka semuanya akan menjadi benar. Fa idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau dua-duanya, kalau pemimpinnya berubah, maka yang dipimpin juga akan berubah. Itulah faktanya hadirin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, kekuatan Islam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan guru-guru yang diridhai oleh Allah, guru-guru yang diridhai oleh Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu kita barakah, bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal